Aduh, mimpi apa semalam ketemu orang gila ya? Ini ada Bang Hendy di Waduh, Oten. ini urusannya ini nih, Mbak Imanes nih kalau Bang John nih. Iya, silakan. Apa kabar, Bro Hendy? Sehat kau? Iya dong, sehat dong. Ya, puji Tuhan. Itu yang perlu, brother. Ya, sehat dulu. Yang lainnya menyusul. Tapi kalau Pak John tuh selalu dipamerkan di luar, hati-hati jebakannya di Selebes. Emang gue suka jebak orang. Pinter dia menjebak. Ahli dia. Hati-hati jebakannya di Selebes. Dia sendiri yang kena jebakan. Aduh, enggak. Saya udah tahu. Udah tahu ya Bang ya. Ya. Bang John, kapan ke Jakarta Bang John? Ngopi-ngopi kita. Ya, insya Allah kalau nanti ada bulan 2 ini ke Bekasi, main nanti ke sana. Oke. Ke Bekasi Di DM kemana, saya. John? Kenapa? Gue di Bekasi, John. Gue di Bekasi. Di apa ya? Di Jati apa? Jati Makmur, Jati Mulia, Jati Asih. Jati Asih. Udah deket banget sama saya tuh. Iya. Nggak nyampe 3 kilo. Jati Lewat Asih belakang ya? di perkomplekan. Banjir loh Jati Asih itu banjir. Iya, Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah banjir ke dalam loh. Oh. Pas lu masuk Villa Nusa Indah itu, Jati Asih itu, sebelah kanan atas itu ada BNPB. Stay 24 jam. Betul ya Pak Imanes ya? Betul. Nah, itu. Yang dari Cipendawa. Cipendawa. Hendy di Jakarta. Iya dong. Iyalah. Aku lengkap alamatnya Pak Jong. Percetakan Negara 2 nomor 12. Lengkap lah. Di Selebes kan warga negara Indonesia pasti memiliki KTP dan data-data yang lengkap. Wajib pajak yang baik hati. Tidak sombong. Nggak sombong. Rajin menabung ya. Aduh, itu yang penting. Bang John, Oh, mending diskusi saja sama Lona Ana ya. Saya kasih topik ya. bolehlah diskusi ya. Diskusi. Diskusi itu Bang. artinya Bang Handi, saya nggak bisa lagi di jalan ini. Oh lagi di jalan. Gak apa-apa lah. Sambil Iya. nyantai kok. Topik-topik ringan aja. Aduh, nggak berani. Belum, maksudnya lagi cari koper. Oh. Oh iya ya. Nih, Oh, lagi- saya oh, iya, iya. lagi mau cari koper. Kayaknya Mau di di Indramayu. pasar, Bang Handi. Itu kayaknya di Mau- Indramayu ya. Iya, di Indramayu. Cikiwul, Bang. Di Citos. Lagi mau cari ikan asin. Mau cari ikan asin Tuh, saya. Citos. Tuh. Cikiwul Town Square. Belok kiri dikit itu arah ada pohon mangga tuh. Ada pohon mangga tuh belok kiri dikit ke laut tuh. Tuh. Nah, itu ada Kang Asep tuh, Kang Di Asep sono. jalan tuh. Tuh ada Kang Asep. Wah, ini kamu halamannya Bang Handi nih berarti. Iya. Oh lagi di jalan. Hati-hati ya Mbak. Iya, iya Bang Handi. Soalnya, oh ini ada Pak John ya. iya. Salam Pak John. Tuh, Salam juga. Bang John bukannya barusan di sebelah di Ustadz Alif. Nggak diterima, dia kan tadi siang kena mental Alipnya, jadi nggak mau dia naikin. Aduh, padahal biasa diskusi Mana aja. ada? Iya, Yang mana tadi- ada Ustadz Alif kena mental. Makanya dia nggak mau naikin. Ngeyel katanya Nggak Pak John lah. katanya. Nah, itu baru benar kalau itu. Wah, itu benar ya. Enggak Pak John bercanda. Tilona. Bang Bang Handi Bang. deh yang diskusi. Baik, alhamdulillah Bang Imanes. I'm sorry. Baik, ini mau cari koper kan, harus back for good, harus pulang ke Indonesia. Oh mau pulang ya? Iya, Iya. udah Semoga harus diselesaikan. semoga sampai tanah air dengan selamat ya. Amin, amin Allahumma amin. Bandara Suta Sebenarnya ya saya Mbak? pengen sih diskusi dengan, Insya Allah ya. Sebenarnya pengen banget saya diskusi sama Pak John. Kita pernah ketemu loh Pak John, waktu bahas Masa? kencing onta, inget nggak? Waduh, saya udah lupa kencing onta. Aduh, jangan dibahas deh. Pak John,
Pak John kan? Pak John ini beda sama Pak John ini nggak? John satu lagi kan ada John Peter, satu lagi ada John siapa gitu? Siapa ya bahan dia? John Timothy. Hmm. John John. Timothy aku Oh ya, John Timothy sama John Peter. Kalau ini Pak John Timothy atau Pak John Peter? John Peter. Peter. Oh, berarti salah. Berarti saya salah. Iya. Yang itu waktu itu bahas kencing otak Pak John Timothy. Iya. Makanya saya bilang Iya. saya nggak pernah bahas kencing ontak. Kalau saya diskusi sama Kita cari yang Kalau saya sama Bang John itu jarang diskusi lagi. Pertamanya sih ya asik agak berantem dikit lama kelamaan ya. Buat apa ya? Sama Bang John itu saya sekarang udah sepakat ketemu ya paling berkisah lagi bagaimana dia mimpi ketemu Yesus. Itu aja sih paling minta kisahnya aja gitu. Udah males ya. Ya Pak John ya, Bang John ya. iya capek loh. Kadang Capek. debat itu capek juga kadang. Iya. Lebih minta perkembangannya Yesus seperti apa, apakah masih sehat walafiat kan gitu aja. Capek debat terus itu. Gimana Yesus sekarang di surga sehat walafiat? Ya puji Tuhan dia masih bersama kita. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Iyalah, jelas lah itu. Ya berkisah lagi dong Bang John, siapa tahu ada kisah baru atau ketemu seperti apa gitu. Kan kemarin Belum ada belum ada ya. belum ada kesaksian. Gimana mau nambahin kesaksiannya belum datang? Tunggulah nanti kalau ada kesaksian baru kita tambahin. Lucu loh kemarin tuh Yesus ke pasar. Yesus ke pasar ngomelin orang minum-minum mabuk gitu kan ya Bang John ya. Percaya nggak Pak Imanes? Yesus ke pasar. Kalau konteksnya lagi jadi manusia percaya, kalau lagi jadi manusia. Betul. Itulah, itu bagus tuh Imanes dia. Dia percaya Iya. pada konteks dia menjadi manusia, ketika menyerupai manusia maka dia akan bertingkah laku seperti kita manusia. Betul banget, betul banget. Iya, Setuju tapi saya. pertanyaannya dia masih Tuhan enggak? Gitu aja, Pak. Masih Tuhan enggak itu? Ya kalau jabatan itu tetap bro, dari dulu sampai nanti juga tetap lah, nggak berubah lah jabatan itu. Tapi Iya, kok nggak hancur ya pasarnya ya? Gunung Sine aja hancur kok. Kalau jabatan kan tidak mungkin berganti bro, kecuali RT sama presiden itu ada pemilihan. Ya udahlah Bang John. Cuman saya heran aja kalau Yesus ke pasar ngapain gitu. Tinggal nyuruh orang kayak amankan orang, kenapa dia turun tangan sendiri? Jangan dipikirin brother, jangan dipikirin. Tak terjangkau kita cara dia berpikir. Tapi Bang John menghujat nggak sih, menghina nggak sih saya? Kalau saya katakan begini, Tuhan Kristen itu laki-laki. Itu menurut Pak John menista atau tidak? Ya kalau memang kenyataannya Tuhan Yesus itu datang dalam bentuk menyerupai kita laki-laki, tidaklah menista. Memang itu faktanya real. Oke. Iya. Tapi kalau ada yang ngomelin saya menista, Bang John di belakang saya ya. Iya, enggak menista nakal. Tetapi kalau tidak ada di dalam narasinya, kemudian dia bilang seperti itu baru menista. Jadi contoh, Yesus kawin, Yesus menikah. Ini narasinya dari mana dia itu membawa kisah seperti itu? Ini penghujatan karena tidak ada di dalam narasi. Saya nggak pernah ngomong gitu. Betul, Hendy Celebes tidak pernah. Tetapi ada beberapa orang yang suka membawa narasi seperti itu. Sebenarnya mereka ini menghujat dengan mengatakan yang tidak ada di dalam kitab, itu adalah penghujatan. Oke, tapi saya nggak mau ngomong kayak gitu. Kalau tidak ada saya Pak John, kalau tidak ada datanya di Bible itu saya nggak berani ngomong. Betul. Makanya saya selalu ingatkan, ada nggak dalilnya? Jadi kalau ketika dia bertanya seperti ini, saya ingatkan, ada nggak dalilnya? Begitu. Jadi kalimat juga kemudian sudah diperhalus, tidak usah lagi dipakai dengan bahasa kasar. Seperti pertanyaan Juma pernah bertanya kepada saya, apakah Yesus itu menyusui? Secara real tidak ada pernyataan bahwa Yesus pernah disusui. Tetapi di dalam ayat lain ketika dia berumur 29 tahun, ketika dia sedang mengajar, di sana ada dikatakan ayat, seorang ibu berteriak berkata, terberkatilah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui. Berbahagialah. Ya, berbahagia itu terberkatilah. Jadi sama sebenarnya kan dalam bahasa Indonesianya berbahagia itu kan orang yang terberkati, brother.
Jadi tidak ada di sana istilahnya mengatakan bahwa Yesus itu disusui, karena secara logikanya seorang yang dilahirkan itu pasti disusui. Nah, tetapi kan jangan pula dipakai bahasa ditetein gitu. Artinya kan terlampau kasar begitu. Iya, iya, iya. Menyusui kan sudah lumayan bagus kita pakai bahasa menyusui. Tetapi kalau udah dipakai bahasa yang kasar, rasanya seperti apa gitu loh. Nah, itu Itu perlu di juga ini Pak John, Lukas 11:27. Ketika Yesus Iya. masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara seorang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." yang Gitu. telah menyusui engkau. Menurut Jadi Pak John, artinya- ini argumentasi seperti ini apa maksudnya Pak John? Enggak ada. Artinya begini, karena Pak Hendy Selebes kan pernah bertanya kepada saya, apakah Yesus disusui secara real ketika dia masih kecil? Heeh. Tidak ada narasi tentang Bunda Maria menyusui Yesus. Nah, tetapi Pak Hendy Selebes membawa ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus disusui, Iya, iya, yaitu pendapat Pak Hendy Selebes, karena itu perkataan setelah dia berumur 29 tahun. iya. Artinya bukan pada proses dia masih bayi. Nah, jadi begini contohnya Iya. saya balikkan. Iya. Seperti Bro Hendy Selebes, begitu Hendy Selebes ini menjadi orang yang bagus, orang yang berpangkat, maka ada orang akan mengatakan berbahagialah orang tuamu Hendy Selebes yang telah melahirkan engkau dan telah menyusui engkau, karena engkau menjadi seorang anak yang berbakti seperti ini. Artinya kan dia tidak melihat apakah benar Hendy Selebes waktu kecil disusui atau dikasih susu kaleng. Ya nggak tahu, tetapi dalam artinya dia memuji Hendy Selebes karena melihat kesuksesan Hendy Selebes setelah saat Oke. ini. Tapi Kurang lebih menurut seperti itu. menurut ibu saya, waktu Mm-mm. saya tanya, saya dikasih ASI waktu bayi. Iya, makanya Ibu aku saya bilang ngomong. kalau dulu kan ASI jelas. Jadi menurut Bang John, karena tidak ada keterangannya Yesus disusui waktu bayi, pendapat Bang John bagaimana? Bagaimana saya mengatakannya seperti itu? Artinya begini, brother. Hmm. Secara pikiran saya, ini kan pikiran saya melihat kebiasaan kita ini bisa dikatakan itu benar disusui. Mm-mm. Saya yakin juga waktu masih kecil dia disusui, tetapi Ya. karena tidak ada dalil, itu hanya pemikiran saya, maka saya tidak boleh memakai pikiran saya, gitu. Artinya bisa iya, bisa enggak gitu ya? Ya, kalau berdasarkan pemikiran kita sebagai manusia, ya bisa. Tetapi karena dia ini tadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak sama dengan kita, ya bisa saja. Artinya yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi. Karena datangnya dia ke dalam rahim itu melalui proses yang luar biasa. Nah, begitu juga cara dia keluar. Apakah ada yang tahu bagaimana proses dia keluar dari Oh, rahim iya, iya, itu? iya. Nah, itu. Kalau nggak salah dulu Bang John pernah ngomong kayak gini, bahwa Bunda Maria itu tidak melahirkan normal ya, sebagaimana ibu pada umumnya ya. Ya, saya meyakini seperti itu karena cara dia datang itu luar biasa. Jadi ketika dia keluar dengan cara yang luar biasa, itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Artinya Bang John pernah mengatakan gini, Bunda Maria itu melahirkan, mohon maaf ya Bang John ya, bukan niat menista ya. Silakan. Iya, jadi Bunda Maria itu melahirkan Yesus bukan melahirkan sebagaimana perempuan pada umumnya, enggak lewat itu gitu. Bang John mengatakan Iya, entah lewat mana kan gitu ya Bang John ya. Ya, artinya kan kita tidak ada bukti kecuali ada kesaksian bahwa dia melahirkan itu melalui seperti perempuan biasa. Artinya itu ada bukti, ada kesaksian. Nah, ini yang menjadi masalah, tidak ada yang menyaksikan bagaimana proses persalinan pada waktu itu. Karena kan gini, kondisinya itu John. bukan Saya pikir gini, kalau kita meyakini juga Yesus itu 100% manusia, artinya kodrat-kodrat pertumbuhannya pun ya kayak manusia dong. iya, kalau kodrat Dilahirkan, pertumbuhannya terus jelas. ya mohon maaf Cara ya, bisa dilahirkan, jadi. terus mungkin Bisa plasentanya jadi. juga dipotong. ya kan? Terus Itulah yang menjadi pertanyaan karena tidak ada catatan mengenai hal itu. Jadi kita tidak boleh berasumsi. Cuman pemikiran kita sebagai manusia biasa, maka kita akan mendekatkan diri itu dengan diri kita sendiri, memperbandingkan. Begitu, brother.
Di tempatku berisik lagi. Mm-mm. Jadi proses dia melahirkan itu tidak ada orang yang melihat bagaimana caranya. Nah, itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Bagaimana cara mengeluarkan dia dari dalam rahim itu, tinggal dia berkata, maka jadilah. Itu hal yang mudah, seperti bagaimana dia datang. Artinya Bang John begini, ada yang ingin dicapai di sini. Artinya apa? Bunda Maria itu harus tetap perawan ya. Jadi tidak mungkin lewat situ ya Bang John ya. Itu kira-kira yang ingin dicapai. Enggak juga seperti itu. Artinya begini, karena ada fitnaan bahwa Yesus ini lahir lewat lubang yang hina itu. Ini fitnaan. Apakah ada yang melihat proses kelahiran Yesus dari lubang itu? Enggak kan? Artinya ini akan membantah pernyataan mereka yang menghinakan manusia suci ini. Karena tidak ada bukti tentang proses kelahirannya dari lubang itu. Berarti sesar ya mungkin ya. Jadi setelah kita pikir-pikir, setelah adanya sesar saat ini, terkadang apakah Tuhan dulu pernah melakukan seperti ini? Sehingga di zaman teknologi saat ini, ternyata seorang anak bisa keluar tidak melalui dari lubang itu. Ini yang menjadi pemikiran kita. Gak segala sesuatu itu ternyata adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Jadi itu bisa menjadi perbandingan bagi kita agar tidak pernah menghinakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi menurut Bang John gimana ini? Apa yang ingin dicapai sebenarnya? Kenapa nggak mengatakan saja bahwa ya normal-normal saja gitu? Enggak juga. Artinya begini, karena dia ini tadi sesuatu yang maha suci, maka Tuhan akan menjaga kesucian itu. Karena kita meyakini sampai detik ini tubuh itu telah naik ke atas. Jadi artinya selama ini kita tidak akan pernah menyangka dengan pikiran kita bahwa tubuh jasmani ini ternyata bisa naik ke atas dan kekal di atas sana. Ternyata terbantahkan ketika Tuhan menghendaki itu untuk kekal di atas sana, itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Bagaimana proses tubuh yang seperti kita ini kekal di atas sana? Ini kan tidak terjangkau oleh alam pikiran kita. Secara sains pun tidak akan bisa dibuktikan bagaimana hal ini terjadi. Tetapi hal itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang mudah, walaupun mustahil bagi kita. Jadi kembali kepada keimanan kita. Jika kita ragu dengan keimanan kita, maka kita akan menjadi penyesat, anti Kristus. Bagaimana mungkin tubuh seperti kita manusia ini yang dari daging ini bisa hidup kekal di atas sana? Itu menurut kita. Tetapi pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Apa yang dirancang Tuhan itu bukan rancangan kita. Jadi kita hanya boleh percaya dan beriman. Tapi bahwa segala sesuatunya itu mudah bagi Tuhan. Tapi Bang John, kalau boleh Bang John berpendapat, apa pendapat Bang John? Bunda Maria melahirkan normal sebagaimana manusia ibu-ibu pada umumnya atau tidak? Kalau Bang John boleh berpendapat. Ya, Bang, aku tunggu dulu ya. Ntar dulu Pak Imanes, ini belum kelar Tempatku berisik. urusannya. Tempatku berisik. Ada apa sih di sana? Masih ada orang ketok-ketok. Ketok-ketok itu Enggak kayak kedengeran kok di sini. Ya aku kesini dulu. Oh ya Jauh. wes, ya wes. Yo. Assalamualaikum semuanya ya. John, makasih ya John. Lanjut Nes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi juga kalau- izin turun dulu ya Bang Umar. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Andi kepotong. Saya izin Ya, nggak turun apa-apa. dulu. Ya tak terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lona, hati-hati di jalan. Waduh, nggak ada yang lain naik lagi nih, Bang Umar. Jadi Bang John, kira-kira kalau boleh berpendapat, Bang John berpendapat Bunda Maria normal melahirkan atau seperti apa, Bang John? Saya ditanyakan pendapat, artinya begini, brother. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya cara-caranya pun seperti dia datang di dalam rahim itu, seperti itu juga dia keluar dari rahim itu adalah dengan cara yang luar biasa. Nah, yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Hanya itu. Itu kan mudah. Apa yang tidak bisa kita nalar secara logika, maka itu pun bisa terjadi ketika dia dilahirkan.
Hal yang Arti- tidak masuk di akal kita pun bisa terjadi. Artinya Bang John, kalau boleh saya memberikan argumentasi bahwa Bunda Maria itu melahirkan tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Yang jelas Ya. bisa Yesus keluar lewat jalan yang lain gitu ya. Ya, artinya bagi Tuhan itu hal yang mudah. Makanya aku bilang tidak harus keluar dari sana. Hanya tinggal berkata, Tuhan berkata, jadilah, keluarlah, maka keluarlah. Itu kan mudah. Tapi kan Bagaimana gini, Bang prosesnya John, itu tinggal Tuhan yang berkarya. Bagaimana proses cara lahirnya, itulah Tuhan yang Maha tahu. tapi secara nyata kan Bunda Maria tuh mengandung tuh. Yesus kan Ya. ada di dalam kandungan nih. Ya Betul. pasti kalau secara akal logika dia ada jalan keluarnya, Bang John. Nggak mungkin tiba-tiba keluar nggak ada jalurnya gitu. Makanya aku bilang, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara dia bisa mengandung? Sedangkan dia itu tidak memiliki suami dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Oke, kalau itu saya boleh menjawab, ya atas kuasa Sang Bapa. Maka saya bilang Nah, juga, maka dia pun lahir dan keluar dari sana atas kuasa Sang Bapa itu sendiri. Jadi nggak masuk pikiran logika manusia bahwa Bunda Maria itu mengandung Yesus keluar itu nggak bisa dipikir secara medis ya. Iya, kan Anda tadi sudah kutanya, bagaimana cara proses dia bisa mengandung seorang anak, sedangkan dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Dia masih Gitu. perawan. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda sudah menjawabnya, brother. Iya, Bahwa oke. itu adalah kehendak daripada Yang Maha Kuasa. Nah, ketika dilahirkan, maka jawaban yang sama akan dipakai. Itu pun adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu bisa terjadi. Artinya cara masuknya dia hamil misterius, keluarnya juga misterius gitu ya. Betul banget, Oke. terkecuali ada ayat Al-Quran yang bisa Silakan membuktikan. Pak Sebenarnya- Neplos, silakan Pak Neplos. Ya sebenarnya begini, kita nggak bisa menafikan ya bahwa tidak mungkin Yesus itu melewati beberapa fase-fase ya, baik itu mungkin fase mengandung, melahirkan sampai menyusui bahkan, dan kalau dikatakan bahwa seolah-olah Yesus itu tidak dilahirkan secara normal, bagaimana dia dengan menyusui, kan begitu. Nah sebenarnya kalau saya melihat narasi Bang John untuk enggan menjawab itu karena seolah-olah ada kesan yang mungkin memalukan begitu ya, ketika Yesus dilahirkan dengan cara, mohon maaf ya, ngeden gitu mungkin barangkali, atau menjerit atau menahan rasa sakit, kan kira-kira begitu ya terhadap Maria, kan begitu. Tapi saya kira itu juga nggak bisa dinafikan. Nah lalu kemudian akan banyak timbul pertanyaan nanti kalau itu justru dikesampingkan ya, bahwa Yesus itu lahir secara tidak normal mungkin dengan kuasa ilahi. Bagaimana dengan perkembangan embriologi? Apakah Maria itu mengandungnya itu sekitar 1 hari, 1 menit, atau bahkan 9 bulan 10 hari? Kan begitu kira-kira. Nah jadi justru kita melihat bahwa sepertinya Tuhan itu main petak umpet gitu ya. Walaupun tidak secara jelas tertulis secara menyeluruh ya proses-proses itu semua, perkembangan embriologi, bagaimana ketika bertumbuh berkembang besar kan gitu, tumbuh ke atas bukan tinggi tumbuh ke samping kan gitu ya, tidak tertulis dengan jelas. Tapi saya kira tidak mungkin kalau memang dianggap Tuhan melewati proses itu gitu loh, karena sejak awal judulnya dia mau hinggap di rahim seorang perempuan pasti ada motif, ada tujuan. Nggak mungkin dia melewati tujuan-tujuan, salah satunya melahirkan, saya kira gitu ya. Ya kan nalarnya kan di situ dia, cara kerjanya gitu. Tapi begini, saya mau nanya begini. Kalau memang Yesus itu dimungkinkan untuk menjadi Tuhan, saya mau nanya, dimungkinkan nggak bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kira-kira menurut Bang John gimana? Dimungkinkan nggak kalau Yesus itu bukan Tuhan? Silakan. Kira-kira. Ya, kalau pertanyaan Anda itu jelas ada masuk ke dalam akal pikiran Anda. Jika Tuhan bisa dimungkinkan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus juga bisa dimungkinkan sebagai bukan Tuhan, bisa. Saya tidak menolak pernyataan Anda itu. Iya, baik-baik. Nah, itu kan tinggal kita aja merajutkan bahwa sebenarnya yang mana yang lebih mungkin, bahwa dia sebagai Tuhan atau dia sebagai yang bukan Tuhan, kan gitu. Tapi kan ini bukan berkaitan dengan keimanan ya. Kita sekarang hari ini bukan bicara soal tukar-menukar iman ya. Tapi kita kan bicara soal penalaran tadi seperti kata Ustadz Handi gitu. Kita bicara menurut
logika saja, walaupun memang ada beberapa hal yang tidak disentuh oleh logika ya dalam hal itu ya, terkait dengan kuasa ilahi kan begitu, keajaiban itu kan tidak bisa disentuh oleh logika. Tapi kalau kita uji penalaran saja sebenarnya mana yang lebih dimungkinkan nih kan gitu. Kalau menurut Islam kan jelas ya, dimungkinkan dia itu untuk tidak menjadi Tuhan melainkan sebagai seorang manusia kan begitu. Ketika bicara soal miracle, memang saya akui banyak miracle-miracle yang unik dari Isa alaihissalam atau Jesus Christ ya. Salah satu keunikannya itu adalah bahwa Jesus Christ itu lahir tanpa ada hubungan biologis. Itu keunikan. Beda dengan Adam. Adam itu judul besar untuk menciptakan manusia. Tapi kalau Yesus Christ judul besarnya apa nih tanpa Bapa kan gitu. Seolah-olah ada tendensi seakan-akan ya ada indikasi bahwa dia benar anak Tuhan gitu. Dia benar memang ada kaitan dengan Bapa. Jelas itu ada hierarki sepertinya. Tapi kalau kita kumpulkan sebenarnya fenomena itu kok lebih condong saya melihat bahwa apa yang terjadi di dalam keajaiban Jesus Christ itu sama seperti keajaiban. Nah, waalaikumsalam. Sama seperti keajaiban nabi-nabi sebelumnya. Begitu loh. Gimana menurut Bang John? Silakan. Bentar lagi. Udah dibuat nasinya. Aku belum dapat apa namanya pertanyaannya apa ini? Belum bisa saya dapat itu dari korelasimu tadi. Iya, dasarnya misal sederhananya begini. Kalau memang Bang John bilang dimungkinkan untuk tidak menjadi Tuhan, kira-kira landasannya apa kira-kira? Gitu. Kalau saya kan, kalau Islam kan jelas menganggap dia sebagai bukan Tuhan karena memang sangat mungkin sekali keajaiban itu tiba karena sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga memiliki